Yang pertama adalah apa tolak ukurnya bahwa dua argumen ini adalah dia yang pantas dibenarkan. Karena kan ada yang bilang enggak, ada yang bilang setuju. Nah, itu kan poinnya kan kita butuh indikasi kan. Karena bisa jadi mungkin orangnya salah-salah apa segala macam. Dan yang kedua tadi menyambung yang barusan Ustaz sampaikan adalah apa juga bagaimana cara memilih guru yang tepat gitu loh. Dalam artian bahwa ya oke, saya setuju gitu. Itu kan semua juga ngaku Ustadz. Ya, semua juga ngaku jawabannya begini. Kita jawab dari sisi apakah kita ini penuntut ilmu atau kita awam. Beda nih sudut pandangnya. Oke. Kalau kita penuntut ilmu, benar-benar kita ini belajar agama, kita mau cari kebenaran, kita harus berpegang pada yang paling kuat dalilnya. Dari dua pendapat ini, betul-betul kita telusurin. Ini berdalil, ini berdalil. Pastikan mereka siapkan argumentasinya. Nah, di situ kita lihat lagi, kita telusurin lagi. Kita cari tahu lagi, gitu kan. Kita lebih banyak membaca buku-buku, mencari referensi, sehingga, oh ternyata yang paling kuat adalah yang membolehkan misalnya. Kalau kita menuntut ilmu. Tapi kalau kita orang awam, kita nggak tahu kita harus belajar di mana, ya sudah pegang salah satunya aja. Oh gitu. Boleh ya Pak Ustadz, berarti ya, gitu ya. Tapi ingat ya, syaratnya selama dua-duanya punya argumentasi. Itu penting ya. Karena kalau salah satunya, ya misalnya boleh tidak boleh. Yang membolehkan ini hanya karena ikutin hawa nafsunya aja. Dia nggak ada argumennya. Ya. Nah itu nggak benar. Makanya saya dulu lama jadi dosen. Saya akan menilai positif makalah mahasiswa saya kalau dia betul-betul real penuntut ilmu. Gimana itu? Kalau misalnya diangkat sebuah hukum, jadikan makalah ya. Misalnya hukum menjual anjing dalam Islam. Boleh atau tidak? Dia harus mengangkat hukum ini secara real dibahas oleh ulama. Hukum yang membolehkan, hukum yang tidak membolehkan. Masing-masing argumentasi diangkat. Karena dalam hukum menjual anjing ini, kan anjing haram hukumnya dimakan dalam Islam. Tapi boleh nggak dijual? Nah, pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Argumentasinya karena dia haram dimakan, haram juga nilainya. Ada dijelaskan dalam hadis seperti itu. Kan? Nah, pendapat yang mengatakan boleh, itu adalah Abu Hanifah, salah satu ulama mengatakan begini. Boleh tapi batasannya adalah anjing yang boleh digunakan. Seperti contoh anjing yang dipakai berburu. Karena dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5, di ayat 4-nya, itu dibolehkan menggunakan jasa anjing berburu. Kita misalnya menembak nih, berburu. Lalu kita suruh anjing pemburu itu untuk mengambil. Dia bukan memakannya, dia cuma digunakan. Ini boleh dipakai jasanya. Nah, kata Abu Hanifah, karena boleh dipakai jasanya, maka dia halal untuk dijual. Khusus anjing ini, bukan anjing untuk dimakan. Atau anjing yang digunakan untuk menjaga peternakan. Misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini ada perselisihan pendapat ulama. Seorang penuntut ilmu yang benar, dia akan angkat kedua pendapat ini real sebagai karya ilmiah. Dia boleh setelahnya mengatakan, hemat kami adalah pendapat yang paling kuat yang tidak membolehkan. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu yang benar. Kalau seseorang menulis karya ilmiah